Shalom, para sahabat RPK, saya Pendeta Edi Rudolf Rade, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Tugu DKI Jakarta. Mohon maaf karena situasi dan kondisi Tugu yang begitu ramai dan cukup hiruk-pikuk oleh kontainer-kontainer yang lewat sehingga ada suara-suara yang juga terdengar. Ibu Bapak dan saudara yang diberkati Tuhan, di belakang saya bangunan cagar budaya, salah satu cagar budaya yang ada di DKI Jakarta, gedung gereja GPIB Tugu yang sudah berusia ratusan tahun, berdiri sejak tahun 1748 di lokasi Tugu saat ini, di Semper. Kita bersama-sama akan memasuki renungan malam Natal, dan karena itu sahabat RPK yang mendengar baik di radio, aplikasi, dan di YouTube channel, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapak, terima kasih dalam perjalanan panjang selama tahun rahmat 2022, kami sudah berada di penghujung tahun 2022 dengan merayakan minggu-minggu Advent, merayakan malam Natal, menuju kepada Natal dan Tahun Baru. Dalam memasuki segala sukacita pun gumul dan juang, liku-liku kehidupan yang masih akan juga kami hadapi, firman yang mau dibaca dan diberitakan untuk memaknai Natal yang kami jelang bersama pada malam ini, malam Natal. Kiranya boleh juga bukan hanya memberi pemahaman tentang Natal itu sendiri, tetapi juga penyertaan Tuhan yang terus hadir ketika kami menjalani tahun rahmat Tuhan yang baru nanti. Tuhan, tenangkan dan teduhkanlah hati kami, sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan, terlebih dapat memegangnya untuk menjadi kekuatan dan penghiburan kami tetap berjalan dalam syukur, merayakan Natal, sampai dengan tahun baru nanti. Dalam Kristus firman yang hidup itulah kami memohon. Amin. Sahabat RPK yang mendengar baik di radio, di aplikasi, dan di YouTube channel, pembacaan Alkitab yang mau kita baca dan renungkan sebagai berita memaknai malam Natal, menuju Natal, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 60, pada ayat 1 dan ayat yang kedua, yang bertutur sebagai berikut. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Ketika membaca ini, pertama-tama yang patut kita ketahui adalah konteks pemberitaan Yesaya pasal 60 ini adalah keberadaan kehidupan umat Yehuda persisnya, juga umat Israel pada umumnya, yang tengah berada pada kekelaman pembuangan Babel. Maaf.
di mana mereka kalah perang tapi juga sekaligus merupakan hukuman Tuhan. Karena hidup yang bercabang hati, hidup yang mendua, hidup yang sinkretisme, menyembah Tuhan tapi juga menyembah kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Dalam konteks ini adalah Dewa Baal. Nah, menariknya di tengah-tengah keberadaan kehidupan penderitaan yang tiada bertepi itu, penderitaan yang entah kapan selesai, yang boleh dikatakan pada waktu itu boleh dibilang berada dalam keberadaan yang to be or not to be. Akan masih adakah bangsa Israel atau punah dalam pembuangan Babel? Seharusnya ya sudah. Ketika Israel, ketika umat pilihan Tuhan ini menyalahi, menyimpang dari perjanjian yang Tuhan ikat dengan umat Israel, maka selesai sudah. Maka seharusnya pembuangan Babel itu merupakan satu titik kepunahan, satu titik di mana segala sesuatu menuju kepada kebinasaan. Ya. Tetapi kalau kita baca di sini, Tuhan datang melawat, mengunjungi bangsanya yang sudah hina, sudah menjadi bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa lagi. Jadi konsep yang kita jumpa Allah yang diberitakan oleh Alkitab adalah Allah yang tetap dekat walaupun umatnya menjauh. Karena ada konsep puisi yang dilakukan dengan indah. Dalam syair nyanyian Tuhan, nyanyian yang ketika saya SMA dulu adalah nyanyian yang selalu ketika festival vokal grup itu dinyanyikan nyanyian wajib. Di situ syairnya saya ingat sekali. Tuhan, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Tapi kalau yang diberitakan oleh Alkitab, khususnya melalui Yesaya ini, enggak begitu. Di sepanjang Alkitab kita berjumpa dengan Tuhan yang konsepnya lain. Aku jauh, Tuhan tetap dekat. Aku dekat, Tuhan semakin dekat dengan kita. Buktinya apa? Tuhan datang melawat Yehuda dalam pembuangan Babel. Dengan pesan firman yang begitu optimis dan menghibur dan menguatkan. Melalui catatan Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan datang mengatakan kepada umat Israel, aku ini tahu apa rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yakni rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang senantiasa, yang selalu berpengharapan. Situasi dan kondisi kehidupan umat Israel pada waktu itu, Yehuda pada waktu itu tengah celaka, bayang-bayang kebinasaan. Tapi sebagai sang empunya kehidupan ini dia katakan, rancanganku bagimu bukan celaka, tapi rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera, menuju hari esok yang selalu berpengharapan. Nah, catatan yang menarik dari pembacaan ini adalah, kepada umat yang ada dalam kegelapan itu, Tuhan bersabda, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kok bisa? Umat yang ada dalam keterpurukan, dalam ratap dan tangis, dalam susah yang berkepanjangan, bisa bangkit, bisa tetap eksis. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa? Bukan karena kuat dan hebat. Umat yang sudah patah, umat yang sudah ada dalam situasi dan kondisi yang terpuruk dalam kegelapan, kekelaman, penderitaan. Tapi letaknya justru di Allah yang melawat itu. Saya mau mengajak bersama membaca, oleh karena itu ada pembacaan di Yesaya pasal 60 tadi, ayat yang pertama dan kedua. Di Yesaya pasal 9, gitu. Ya.
Melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah berfirman begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Gelap boleh ada, kekelaman boleh ada, tapi terang itu senantiasa datang untuk menghalau kegelapan. Lalu kemudian kenapa? Lalu apa terang itu? Selanjutnya, melalui ayat 5, Yesaya bilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu acuan daripada kekuatan umat untuk bangkit menjadi terang kembali. Karena kenapa? Ada intervensi yang datang dari kuasa Allah. Seorang putra telah lahir untuk kita. Nah, persekutuan yang diberkahi Tuhan, kalau kita melihat konsepsi kehidupan umat bersama dengan Allah, sebenarnya mulai sejak zaman Abraham, Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan bapa leluhur Israel. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Akta perjanjiannya seperti itu. Lalu ketika bangsa ini ada dalam masa Exodus, zaman Musa, janji ini ditekankan ulang. Bahwa di tengah-tengah apa yang lalu kemudian menterpurukkan mereka sebagai budak, menterpurukkan mereka sebagai yang bukan apa-apa dan siapa-siapa, Tuhan Allah mengingatkan bahwa mereka adalah umat perjanjian, mereka adalah umat pilihan, mereka adalah umat yang atasnya Tuhan mengikat janji. Aku adalah Tuhan Allahmu, dan kamu adalah umatku. Itu artinya apa? Persekutuan yang diberkati Tuhan, sahabat RPK, itu artinya apa gitu? Perjanjian Tuhan dengan umat Israel bukan perjanjian yang bilateral. Perjanjian yang terjadi, hampir seluruhnya yang terjadi di dunia ini adalah sifatnya bilateral. Artinya apa? Karena ada dua pihak yang saling merasa membutuhkan, saling merasa bisa menguntungkan, saling berbagi keuntungan, kesukacita, lalu kemudian mengikat perjanjian. Gitu. Ya, mengikat perjanjian. Ya. Artinya apa? Satu kepada yang lain mengikat perjanjian itu ada yang bisa diharapkan, tapi kepada manusia, kepada umat Israel, kepada kita sebagai umat perjanjian, apa yang bisa diharapkan? Sama, dari zaman perjanjian baru sampai kepada saat ini juga, nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak ada yang bisa diharapkan dari kita. Begitu kan? Mungkin di luar kita kelihatannya baik, saleh. Mungkin di luar kita kedapatan orang yang saleh. Tetapi siapa tahu yang ada di dalam. Mungkin di tengah-tengah kenyataan kehidupan kita aktif berjemaat. Tapi siapa tahu di bidang-bidang yang lain. Ya kan? Jadi persis seperti Alkitab katakan, bagaimanapun keberadaan kehidupan kita sebagai umat ciptaan, kesalehan kita hanya seperti kain lap yang kotor. Gitu. Ya. Ketika lalu kemudian umat sudah diberikan berkat di tanah perjanjian, sudah diberikan kesepadanan, kesetaraan dengan kerajaan-kerajaan lain, apa yang umat lakukan? Mengucap syukur? Ya, mengucap syukur. Tapi berbuat dosa, berbuat pelanggaran, menyakiti hati Tuhan, terus juga mereka lakukan. Sampai kepada penyembahan berhala, sampai kepada menduakan hati, beribadah, tapi juga pada giliran yang lain menyembah atau mengikuti cara-cara duniawi. Itulah sebabnya mereka mengalami kekalahan perang oleh kerajaan Babilonia dan dibuang ke pembuangan Babel. Perjanjian putus. Karena kenapa? Perjanjian itu cuma sepihak. Seharusnya putus. Udah nggak ada yang bisa diharapkan. Ya. Tapi ya itu tadi,
misteri Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Kenapa Tuhan mengikat perjanjian dengan kita? Kenapa Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel? Kenapa Tuhan mengikat perjanjian dalam pemilihan dan penetapan kepada murid-murid, kepada gerejanya? Nggak ada yang tahu. Seperti sebuah nyanyian spiritual yang keren. I don't know why He loved me. I don't know why. Saya tidak tahu. Cuma yang saya tahu dia melakukan itu dan saya bersuka cita ketika dia menganugerahkan itu. Nah, ketika perjanjian itu sudah hancur berantakan, saya membacakan sedikit yang sampai kepada tindakan Allah yang kita baca tadi, lewat apa yang ditulis oleh Yeremia. Ya, dalam salah satu pandangan kitab Yeremia, ya, di situ dikatakan, sebentar saya minta izin cari dulu, ya. Di situ dalam Yeremia 31, ayat 31 sampai 34 dikatakan, ini konteks pembuangan Babel. Ini konteks ketika Israel ada di pembuangan, Yehuda ada di pembuangan Babel. Tuhan Allah katakan melalui Nabi Yeremia, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian Allah berfirman. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian baru. Beda dengan perjanjian lama. Apa bedanya? Aku akan menganugerahkan firman-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Itu inti perjanjiannya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Bedanya dengan perjanjian lama apa? Yang diucapkan kepada Abraham, yang diucapkan melalui Musa. Perjanjian lama itu Tuhan hanya bersabda. Tuhan hanya menyatakan. Walaupun belum ada flash-segel, tapi sudah dinyatakan seperti itu. Dimeteraikan. Tapi gagal. Hancur oleh kebebalan umat Tuhan. Nah sekarang perjanjian baru itu adalah Tuhan mengadakan tindakan, action. Bukan hanya mengatakan engkau ini kepunyaanku, engkau ini adalah, aku ini adalah Allahmu. Tapi Tuhan lalu kemudian bertindak. Memberi firman-Nya dalam batin umat. Memberi firman-Nya dalam hati umat. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26, aku memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru. Jadi apa? Ada tindakan, ada perbuatan Allah kepada umat. Nah, salah satu tindakan Allah yang dinyatakan versi Nabi Yeskiel adalah tadi gitu. Bangsa yang berjalan dalam kekelaman, atasnya firman terang yang besar telah bercahaya. Seorang anak telah lahir bagi kita. Allah perkasa, Raja damai telah datang. Dan karena itu, maka pada gilirannya, pada umat yang dihampiri, umat yang dilawat itu, mereka tidak lalu kemudian bisa terus meratap, nasib, dikalahkan oleh situasi dan kondisi, tidak berbuat apa-apa lagi dalam hidup ini, kecuali meratap. Tidak. Mereka harus bangkit menjadi terang, karena terang itu telah datang. Seperti tadi yang kita baca dalam Yesaya pasal 60 tadi. Saya akan bacakan ulang ayat itu. Yang mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kamu. Dan ini, dan berita ini menjadi sungguh-sungguh nyata ketika kasih pengampunan mesianik dalam Yesus Kristus itu datang secara nyata dalam hari Natal yang akan kita rayakan melalui malam Natal ini menuju hari Natal pada esok hari. Nah, saya akan membacakan di bagian yang akhir ini apa yang lalu kemudian menjadi tindakan Allah ketika Natal perdana itu terjadi. Ketika
Yesus Kristus datang sebagai putra Natal. Nah, ketika lalu kemudian menjelang kelahiran Yesus, Imam Zakaria yang sudah mengetahui nubuatan tentang Mesias ini akan datang melalui apa yang juga dipersiapkan oleh anaknya, Yohanes Pembaptis. Imam Zakaria mengubah sebuah Magnificat, mengubah suatu nyanyian pujian. Pada Lukas 1 ayat 68, pujian Zakaria bertutur sebagai berikut. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Bukan hanya datang mengunjungi, bukan hanya datang melawat, tapi membawa kelepasan baginya. Lalu pada ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Itu tindakan Allah. Itu action dari Allah, bukan hanya memberi perjanjiannya, aku adalah Allahmu, engkau adalah umatku, tapi Tuhan langsung memberikan action, tindakan nyata, untuk menguatkan, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan. Nah, yang menarik, saya mau sharing buat rekan-rekan RPK sekalian, apa yang Imam Zakaria ini gubah dalam kalimat, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kata melawat itu digunakan bahasa Yunani episkeptomai. Episkeptomai. Artinya melawat. Tapi lebih dalam daripada apa yang bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara dan saya lakukan sebagai seorang pendeta. Bisa datang melawat jemaat. Bisa datang untuk lalu kemudian memberikan penghiburan, mendoakan. Tapi tidak bisa full memberikan pertolongan, full memberikan keselamatan. Episkeptoma itu adalah tindakan Allah yang datang untuk menolong, yang datang untuk membebaskan, yang datang untuk membela, yang datang untuk menyelamatkan. Dalam bahasa Ibraninya disebut Yehosua Amasya. Yehosua Amasya. Nah, itu yang dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi Isa Al-Masih. Itu bukan nama saja, gitu. Boleh, itu nama, boleh. Tapi nama itu mengatakan di dalamnya ada tindakan Allah yang sungguh terjadi. Nah, itu apa namanya? Dasar nama dari Yesus Kristus kan, Yehosua Amasya, Isa Al-Masih. Bukan hanya sekitar nama seperti nama saya Edi Rade, gitu. Tidak. Tapi di dalam nama itu ada tindakan Allah yang nyata untuk bumi yang penuh dengan kekelaman dan kekelabuan ini, gitu. Ia datang untuk menolong, ia datang untuk membebaskan, ia datang untuk membela, ia datang untuk menyelamatkan. Nah, karena itu lawatan ini yang dalam berita Natal kita mau garis bawahi. Tahun depan, tahun 2023 kata orang adalah tahun yang penuh dengan kegelapan, tahun yang penuh dengan kekelabuan, gitu. Alkitab tidak asing dengan hal kegelapan, dengan hal hidup yang penuh dengan kekelabuan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, atasnya terang telah bersinar, atasnya terang telah datang. Lalu tadi, terpujilah Tuhan Allah sebab ia melawat umatnya dan melepaskan, memberi kelepasan baginya. Dalam ayat yang ke-71 sampai dengan ayat yang ke-79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itu pengharapan yang tetap harus kita miliki.
ketika kita bersama-sama merayakan Natal. Bukan hanya sebuah peristiwa tradisional, tradisi semata-mata, tapi kita merayakan Natal dengan hati yang tertuju kepada Dia, Yesus Kristus, Putra Natal itu. Dan karena itu, apapun dan bagaimanapun yang terjadi pasca Natal di tengah-tengah rumah tangga kita, di dalam lingkup kehidupan berjemaat dan bergereja kita, terlebih apalagi ketika kita masuk ke tahun 2023 yang masih samar-samar, masih misteri dengan berbagai-bagai perakiraan, kita tetap yakin, kalaupun kegelapan datang, meliputi bumi, meliputi kehidupan kita, terang yang bercahaya itu tetap ada untuk menerangi kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bangkit dan terus berjalan di dalam terang yang sejati, yakni Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Begitu, rekan-rekan RPK, selamat menyongsong Hari Raya. Tuhan memberkati kita. Ingat, terang itu sudah datang. Sang Episkeptomai, Sang Yehosua Amasya itu sudah datang. Firman bersama dengan Allah. Firman itu telah menjadi daging. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi daging dan diam bersama dengan kita dalam penyertaan Sang Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tidak selalu langkah-langkah ke masa depan diperkirakan penuh dengan kecerah-ceriaan. Ada banyak prediksi di bidang ekonomi, politik, budaya, dan apapun. Ada banyak kekelaman, kegelapan yang akan datang. Tetapi terima kasih Tuhan, ketika kami bersama-sama merayakan Natal, kami boleh memiliki berita-berita Natal berupa nubuatan yang sudah tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana yang disyukuri oleh Imam Sakaria. Bahwa terpujilah Allah sebab Tuhan sungguh melawat kami umat-Mu untuk membawa kelepasan. Dan karena itu berikanlah kerendahan hati bagi kami untuk senantiasa mawas diri, untuk senantiasa hidup di tengah-tengah kenyataan kehidupan yang harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, untuk tidak gegabah, untuk tidak takabur di dalam menjalankan hari-hari kehidupan ke depan. Tetapi tetap percaya dalam kerendahan hati untuk meyakini Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah apa yang kami sama-sama syukuri dalam masa raya Natal, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang terpuruk dalam kekelaman, kesusahan, ketidakadilan, dan bahkan hak-haknya yang dirampas. Tuhan, berilah kehadiran-Mu yang datang membela melalui semua alat-alat Tuhan yang Tuhan mau pakai. Pakai hidup kami yang merayakan Natal itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kami belajar untuk mengaktualisasinya dalam hidup sesungguhnya, dalam makna dan arti Natal. Bukan hanya menerima, tapi memberi. Sebab berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Di tengah-tengah sukacita Natal, ajar kami juga untuk peduli kasih, berbagi sukacita, damai sejahtera Natal bagi seberapa banyak orang yang ada di sekitar kami. Sehingga sungguh Natal yang kami rayakan melalui kesediaan kami untuk menjadi sesama bagi sesama, sungguh mewujudkan sampai hari ini damai sejahtera kerajaan sorga sungguh turun ke bumi. Biarlah kiranya Tuhan berkati juga semua sahabat RPK yang mendengar, yang mengikutinya dari YouTube. Biarlah kiranya berkat Tuhan boleh menyertai. Berkat Tuhan boleh ada bersama dengan mereka untuk ketika Tuhan memberkati kehidupan kami dan semua para pendengar, semua para pengikut acara RPK ini, kami pun senantiasa menjadi berkat dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun.
Biarlah kiranya hidup kami yang sementara dan singkat ini dapat kami gunakan untuk menjadi yang berarti bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan bahkan bagi sesama yang Tuhan izinkan kami berelasi dan berinteraksi di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin.